Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi kapital struktur tradisional dan kontemporer. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Sani, NPM 21901081437. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Jenny Susanti. Kapital struktur. Kapital struktur adalah komposisi modal yang digunakan untuk perusahaan dari berbagai sumber keuangan. Sumber keuangan ini dapat terdiri dari modal milik sendiri maupun modal dari utang. Dengan kata lain, struktur modal adalah kombinasi khusus dari utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai keseluruhan operasional dan ekspansinya. Kemudian, pengertian kapital struktur menurut para ahli. Yang pertama, Abdul Halim. Struktur modal adalah perbandingan antara total hutang atau modal asing dengan total modal sendiri atau ekuitas. Yang kedua, Handono Mardianto, yaitu struktur modal adalah komposisi dan proporsi utang jangka panjang dan ekuitas atau saham preferen dan saham biasa yang ditetapkan perusahaan. Kemudian yang terakhir, menurut Agus Harjito dan Martono, struktur modal adalah perbandingan antara imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditujukan oleh perbandingan utang jangka panjang terhadap modal sendiri. Selanjutnya, teori pendekatan tradisional. Dalam teori pendekatan tradisional, terdapat struktur modal optimal dan struktur modal mempengaruhi modal. Struktur modal optimal yaitu struktur modal yang memaksimalkan nilai perusahaan atau meminimalkan biaya modal. Kemudian, struktur modal mempengaruhi modal merupakan nilai perusahaan atau biaya modal perusahaan dapat dirubah dengan cara merubah struktur modalnya. Selanjutnya, teori pendekatan kontemporer. Teori ini menjelaskan urutan preferensi pendanaan. Manajer keuangan di sini diasumsikan tidak memperhitungkan tingkat hutang yang optimal. Kebutuhan dana murni hanya ditentukan oleh kebutuhan investasi. Teori pecking order bisa menjelaskan kenapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat hutang yang lebih kecil. Hal itu karena banyak surplus cash flow internal yang dapat dipakai sebagai sumber pendanaan. Teori ini sebenarnya mengacu pada suatu pemikiran bahwa perusahaan harus memilih berapa jumlah pendanaan yang berasal dari utang dan berapa yang dari ekuitas yang akan digunakan untuk menyeimbangkan antara cost benefit keduanya. Kesimpulannya, perusahaan harus mencari titik optimal proporsi pendanaan utang dan ekuitas yang harus digunakan yang nantinya mampu meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Sekian video presentasi yang dapat saya buat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.